Shalom adik-adik Rocky, bertemu lagi dengan Kak Olive di Ibadah Rocky Online minggu ini. Nah adik-adik, kakak mau lihat nih adik-adik yang sudah siap untuk menyembah Tuhan bareng-bareng. Mana nih kakak mau lihat? Wih, kakak percaya adik-adik semuanya udah pada mandi, udah cantik, ganteng, udah semangat mau muji Tuhan bareng-bareng ya. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan bareng-bareng, kakak mau ajak adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Nah adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur minggu ini kami dapat beribadah online lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami ini Engkau memberkati dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Menyebutku kesayanganmu, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapa.
setiap waktu. Ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik Rocky, wah senang sekali di minggu kedua bulan Maret ini Kak Tirsa ketemu lagi sama adik-adik Rocky. Nah adik-adik, ada yang inget gak minggu lalu atau di bulan Maret ini kita sedang belajar dari kisah apa? Kisah apa? Kisah Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Betul sekali, minggu lalu Kak Ting sudah cerita Tuhan Yesus tuh mengalami 3 pencobaan di padang gurun. Apa saja? Yang pertama, mengubah batu menjadi roti. Betul. Yang kedua, disuruh apa Tuhan Yesus? Suruh loncat dari bumbungan bait Allah. Betul. Tuhan Yesus mau nggak loncat? Nggak mau ya. Oke. Yang ketiga, apa? Tuhan Yesus disuruh menyembah iblis. Betul adik-adik. Tapi Tuhan Yesus mau nggak ya kira-kira menyembah iblis? Tidak mau ya. Iblis menawarkan, nih aku kasih kekayaan asal kamu mau sembah aku. Iblis tuh lupa bahwa yang punya harta kekayaan di dunia ini, yang punya semuanya yang ada di dunia ini adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengalami 3 pencobaan di padang gurun adik-adik. Ngomong-ngomong pencobaan, dari tadi nyebutin pencobaan. Apa sih pencobaan itu? Pencobaan itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang kita tahu bahwa hal itu adalah salah. Sekali lagi, pencobaan adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang kita tahu bahwa hal tersebut adalah salah. Nah, contohnya nih, misalnya adik-adik sudah tahu bahwa terlalu banyak menonton itu bisa membuat mata adik-adik sakit, membuat mata adik-adik rusak. Tapi adik-adik tetap melakukannya. Nah, itu berarti adik-adik masuk dalam pencobaan untuk menonton apa tidak ya, Waktu adik-adik memilih terus menonton, terus lihat gadget, maka adik-adik kalah terhadap pencobaan tersebut. Adik-adik menuruti keinginan adik-adik yang salah. Tapi begitu adik-adik ingat, oh iya kebanyakan menonton itu membuat mata saya sakit ternyata, dan adik-adik menuruti kebenaran yang seharusnya adik-adik lakukan, maka itu adik-adik menang dalam pencobaan. Begitu contoh sederhananya adik-adik. Nah adik-adik, tahu nggak sih bahwa pencobaan itu bukan semakin hari semakin berkurang atau semakin hari semakin bertambah? Tidak ya, tapi pencobaan itu kita akan alami terus menerus seumur hidup kita. Sampai kita dipanggil Tuhan, kita akan terus menghadapi yang namanya pencobaan. Dan sebagai manusia nih adik-adik, kita tuh mengalami 2 asal pencobaan. Yang pertama,
pencobaan itu datangnya dari iblis seperti yang dialami Tuhan Yesus. Yang kedua, pencobaan itu datang dari diri kita sendiri. Betul adik-adik, keinginan dari diri kita sendiri. Seperti apa sih pencobaan itu menurut Galatia 5 ayat 16-17? Nih kakak bacakan ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah adik-adik, di firman Tuhan di Galatia tadi dijelaskan bahwa kita ini lemah sebenarnya terhadap godaan. Kita ini sangat rentan, kita ini nggak kuat terhadap godaan, pencobaan. Tapi Tuhan Yesus tuh sangat paham adik-adik bahwa kita ini lemah. Kita ini nggak kuat terhadap pencobaan gitu. Dan Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus akan menolong kita menghadapi semua pencobaan. Seperti super kebenaran kita minggu ini. Nah sama-sama kita sebutkan super kebenaran kita. Tuhan Yesus menolongku mengalahkan pencobaan. Sekali lagi, Tuhan Yesus menolongku mengalahkan pencobaan. Siapa yang menolong kita mengalahkan pencobaan? Tuhan Yesus. Betul sekali adik-adik, Tuhan Yesus yang menolong kita mengalahkan pencobaan. Tuhan Yesus menolong kita dengan memberikan kita senjata adik-adik. Senjata, memperlengkapi kita dengan senjata untuk menghadapi pencobaan tersebut. Apa aja senjatanya ya? Coba kita lihat. Senjata pertama adalah firman Tuhan. Betul, firman Tuhan. Firman Tuhan itu kalau dikatakan dalam Alkitab, firman Tuhan itu seperti pedang roh. Cing. Nih, keluar kan pedangnya kakak? Keren banget ya ada pedangnya. Nah, pedang roh itu kita gunakan untuk mengalahkan setiap godaan iblis. Betul adik-adik. Firman Tuhan bisa kita gunakan untuk mengalahkan setiap godaan iblis. Contohnya Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesus sendiri menggunakan firman Tuhan waktu menghadapi pencobaannya iblis. Saat iblis mencobai, Tuhan Yesus melawan dia dengan firman Tuhan. Betul. Kemudian senjata kedua, Roh Tuhan. Nah, Roh Tuhan itu adalah roh yang hidup. Kita pernah belajar ya adik-adik ya beberapa bulan yang lalu bahwa Roh Tuhan yang ada di dalam kita itu akan memampukan kita untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan itu berbicara lewat apa sih kak? Lewat suara hati kita. Roh Tuhan itu berbicara lewat suara hati kita atau lewat firman yang kita ingat, yang kita pernah dengar. Dia berbicara lewat situ adik-adik. Mengingatkan kita, eits, jangan kebanyakan nonton. Eits, harus jujur ulangannya. Eits, dengar-dengaran sama papa mama. Nah, yang berbicara seperti itu di dalam diri kita adalah Roh Tuhan. Tapi balik lagi, untuk mau melakukan apa enggak itu keputusan adik-adik. Ya, jadi Roh Tuhan itu akan mengarahkan kita, tapi kembali lagi keputusan ada pada kita. Mau menang, kalau mau menang berarti kita dengar apa kata Roh Tuhan, atau kita mau kalah. Kalau kita pengen kalah berarti kita tidak usah melakukan apa yang dibilang Roh Tuhan. Kalau adik-adik mau yang mana? Kalau kakak sih mau yang menang ya. Jadi mau mendengarkan apa kebenaran yang diingatkan oleh Roh Tuhan di dalam diri kita. Senjata yang ketiga ini senjatanya Kapten Rocky nih adik-adik. Kekuatannya Kapten Rocky. 10 jari ketemu, hup. Coba tebak. Berdoa. Betul, berdoa. Dalam Matius 26 ayat 41 ini perkataan Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberitahu para muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Betul. Roh kita nih mau dengar-dengaran, tapi yang susah adalah diri kita sendiri nih. Mau nggak sih ngikutin apa yang Roh Tuhan kasih tahu? Mau nggak sih ngikutin apa yang dibilang oleh firman Tuhan? Nah, untuk itu kita perlu berjaga-jaga dan berdoa adik-adik. Ya, kita perlu berjaga-jaga dan kita perlu berdoa. Iblis tidak akan berhenti. Iblis itu juga nggak mudah menyerah ya. Dia akan kembali dan menggoda kita terus dengan cara yang sama atau mungkin dengan cara yang berbeda. Jadi kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Berdoanya ngapain kak? Berdoanya mohon kekuatan dari Tuhan supaya kita tidak menyerah juga dalam pencobaan. Oke, kemudian senjata terakhir. Nah,
senjata yang keempat adik-adik, senjata yang terakhir adalah ketaatan. Kita lihat di Yakobus 4 ayat 7. Di situ mengatakan bahwa karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, tunduklah itu bukan. Tunduk itu artinya kita taat. Kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Dengar-dengaran kepada Tuhan itu lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Rocky, oleh guru, oleh orang tua adik-adik. Nah, dan lawanlah iblis. Jadi waktu adik-adik tunduk, adik-adik taat, itu sama dengan adik-adik sedang melawan siapa? Iblis. Dan kata Yakobus, maka ia di sini bukan Tuhan ya, ianya kecil. Ia itu iblis akan lari daripada adik-adik. Wow, keren banget kalau kita taat sama Tuhan, iblis akan lari daripada kita. Betul sekali adik-adik. Kita mungkin berpikir bahwa pencobaan yang kita hadapi ini, aduh ini terlalu berat, tapi Kak pencobaan ini gak gampang buat aku. Ini sudah sulit Kak, aku udah terlalu terikat nih sama pencobaan ini. Adik-adik tidak ada yang terlalu sulit. Kenapa? Karena siapa yang menolong kita? Seperti super kebenaran kita bilang tadi, Tuhan Yesus menolong kita. Karena Tuhan Yesus sudah pernah mengalami semua pencobaan juga, maka Dia akan menolong kita juga adik-adik. Dia tidak akan biarin kita sendiri. Seperti super ayat kita hari ini dari Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Betul adik-adik ya, ianya di sini bilang tentang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah pernah menderita karena pencobaan, maka Tuhan Yesus juga dapat menolong kakak, menolong adik-adik yang sedang mengalami pencobaan. Gitu adik-adik. Jadi ingat adik-adik ya, ketika godaan atau pencobaan datang, mungkin adik-adik mengalami godaan atau pencobaan di rumah, di sekolah, dimanapun adik-adik berada, percayalah Tuhan menolong adik-adik untuk melawan semua godaan dan pencobaan tersebut. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi adik-adik. Ingat tadi 4 senjatanya, 1 firman Tuhan, 2 roh Tuhan, 3 berdoa, yang keempat adalah ketaatan. Oke adik-adik, semangat melakukan firman Tuhan ya. Yuk, firman Tuhan ini gak cuma buat adik-adik, tapi buat kakak juga, menguatkan kakak juga. Oke adik-adik, God bless you. 3, 2, 1, close the door. Salah. Creative time maksudnya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita creative time. Creative time kali ini akan sedikit lebih bikin adik-adik berpikir dan berusaha lebih untuk mengerjakannya. Nah untuk Emerald dan Ruby Safir akan berbeda creative time-nya. Yang Emerald seperti ini. Nah adik-adik, untuk gambar yang pertama, di situ ayatnya tertulis dari Kolose 3 ayat 23 tentang melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah, kalau melakukan untuk Tuhan, kira-kira anaknya akan semangat kan? Kalau gitu, gambar mana ya yang tepat sesuai dengan pencobaannya? Nah, gambar yang pertama ini gambar yang tepat adik-adik. Begitu selanjutnya. Nah, untuk yang Ruby Safir seperti ini. Nah, untuk adik-adik Ruby Safir tantangannya sedikit lebih sulit. Adik-adik diminta untuk mencari ayat detailnya. Di situ sudah ada clue-nya. Saat adik-adik merasa malas, merasa lelah melakukan sesuatu, firman Tuhan apa ya yang bisa kita gunakan untuk menangkal rasa malas kita? Clue-nya dari Kolose 3. Adik-adik boleh cari di Kolose 3 ayat berapa yang bisa kita gunakan untuk menangkal rasa malas. Setelah adik-adik ketemu jawabannya, adik-adik boleh tuliskan di kolom yang tersedia. Untuk adik-adik Emerald, adik-adik boleh minta bantuan papa dan mama untuk membantu adik-adik mengerjakan creative time-nya. Nah, untuk adik-adik yang Ruby Safir,
kakak rasa adik-adik sudah bisa mengerjakannya sendiri ya, karena sudah ada petunjuknya dengan jelas. Jangan lupa download Creative Time-nya pada description box di bawah ini. Sebelum kita selesai, yuk kita berdoa sama-sama yuk adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kalau tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang baik, yang menolong kami dalam setiap pencobaan yang kami hadapi Bapa dan yang kami lewati. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan dan berikan juga kami hikmat untuk mengerjakan Creative Time-nya Bapa. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Happy Sunday. Kok happy Sunday? Kita belum persembahan sama belum dengar pengumuman. Oke adik-adik, God bless you. God bless you. Ya udah nggak apa-apa. God bless you adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Adik-adik jangan lupa minta bantuan papi mami untuk memberikan persembahan dapat melalui transfer atau scan QR code yang akan ditampilkan di pengumuman. Nah adik-adik, sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan kami, kiranya persembahan kami ini dapat memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita simak pengumuman berikut ini. Adik-adik, ibadah Rocky Online minggu ini telah selesai. Sampai ketemu di ibadah Rocky Online minggu depan. Happy Sunday and God bless you.